Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mencoba menjelaskan dari PPT kami analisa data berkala. Pertama-tama kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Aryansyah dengan NIM 1910802000146. Lalu ada Dava. Monggo. Nama saya Davan Kurniawan, NIM 1910800200102. Lalu Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Kurniawan dengan NIM 1910802000157. Dan Alvinas. Nama saya Alvinas Astiansa, NIM 19108002088. Yang pertama yang menjelaskan analisa data berkala yaitu Alvinas. Monggo, Mas Alvinas dibaca jadinya. Analisa data berkala. Apa sih arti dan pentingnya analisa data berkala, Siri? Analisa data berkala adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan sebagainya. Analisa data berkala adalah analisa yang menerangkan dan mengukur bagian perubahan atau dengan data berkala kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regressi atau garis tren. Data berkala dapat dijadikan dasar untuk saat pembuatan keputusan pada saat ini, peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi pada masa yang akan datang, perencanaan kegiatan untuk masa depan. Lalu ada klasifikasi gerakan variasi data berkala. Di sini klasifikasinya ada 4 macam, yaitu yang pertama gerakan tren panjang dengan simbol T. Lalu yang kedua gerakan variasi siklis dengan simbol C. Yang ketiga gerakan variasi musiman dengan simbol S. Dan yang keempat gerakan variasi yang tidak teratur dengan simbol I. 1, 2, 3, 4 ini memiliki simbol T, C, S, I. Yang pertama yaitu gerakan tren panjang dengan simbol T. Gerakan tren jangka panjang, long term movement or secular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum dari data berkala yang meliputi jangka waktu yang panjang. Dengan lebih singkat, dapat disebutkan bahwa gerakan tren jangka panjang adalah suatu garis halus atau kurva yang menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu data berkala. Berikut adalah contoh dari gerakan tren jangka panjang atau simbol T. Yang kiri ini adalah tren naik dan yang kanan adalah tren turun. Lalu yang kedua adalah gerakan variasi siklis dengan simbol C. Gerakan variasi siklis atau cyclical movement or variation, yaitu gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis adalah gerakan naik turun di sekitar garis tren dalam jangka panjang, atau biasa juga dikatakan suatu gerakan sekitar rata-rata nilai data berkala di atas atau di bawah garis tren dalam jangka panjang. Gerakan siklus ini bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Tapi bisa juga tidak berulang dengan jangka waktu yang sama. Dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, gerakan-gerakan hanya dianggap siklis apabila timbul kembali setelah jangka waktu lebih dari 1 tahun. Berikut adalah contoh dari gerakan siklis dengan gambar yang di sebelah kiri. Bisnis siklis adalah salah satu contoh gerakan siklis yang menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran, prosperity, kemunduran, regression, depression, dan pemulihan, recovery. Lalu ada monggo Mustafa. Gerakan variasi musiman dengan simbol S. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam 1 tahun.
Gerakan variasi yang tidak teratur dengan simbol I. Gerakan atau variasi yang sporadis sifatnya faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor-faktor yang bersifat kebetulan. Misalnya perang, pemogokan, bencana alam, dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah sebab menentukan tren linier. Monggo diterangkan oleh Mas Bagus. Ya, di sini dalam menentukan tren linier ada 4 metode, yaitu pertama, tangan bebas atau disebut dengan freehand. Yang kedua, semi rata-rata atau disebut dengan semi average. Yang ketiga, kuadrat terkecil atau disebut dengan least square. Yang keempat adalah rata-rata bergerak atau disebut dengan moving average. Yang pertama, tangan bebas. Pada tangan bebas, ini menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan dari metode ini yaitu sangat mudah dan sederhana membuatnya. Dan kelemahannya yaitu dalam menarik garis tren dari sebaran data subjektif dan tidak memerlukan perhitungan. Untuk data yang sama, kecenderungan garis bisa beda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda. Sehingga metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cara ini hanya untuk mengetahui ke arah mana tren atau pertumbuhan suatu variabel. Nah, dilihat dari contoh ini, pada tabel dimulai dari tahun 1998 sampai 2007 mengalami penaikan grafik bila ditarik garis tren. Cukup mudah dalam menentukan tren dengan metode tangan bebas ini. Lanjut. Yang kedua, metode semi rata-rata. Next. Pada metode semi rata-rata, bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kelompokkan data menjadi 2 kelompok yang sama apabila data ganjil. Maka data yang berada di tengah diasumsikan menjadi 2 atau bisa diduplikasi dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan. Yang kedua, hilangkan rata-rata kelompok pertama atau disebut dengan X1 dan rata-rata kelompok kedua. Letakkan X1 pada tahun pertengahan dari kelompok yang pertama dan X2 pada pertengahan tahun kelompok 2. Yang ketiga, hitung selisih dari 2 rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata dari kelompok pertama, yaitu sigma X2 dikurangi sigma X1. Jika hasilnya positif, berarti trennya naik, jika negatif, trennya menurun. Nah, di sini ada contoh soal yang memiliki data 10 dari tahun 1998 sampai 2007. Pertama, langkah-langkah pertama dalam penghitungannya yaitu kelompokkan menjadi 2. 10 data tadi kelompokkan menjadi 2 menjadi 5 baris. Kita tahu 5 data. Kemudian di kelompok pertama disebut X1 dan di kelompok X2 itu kelompok 2. Kelompok 1
itu berwarna biru dan kelompok 2 berwarna hijau. Pertama, hitung rata-rata per kelompok. X1 dengan rumus sigma F per N. N itu adalah banyaknya data satu kelompok itu. Maka dihitung X1 sama dengan 3670 dibagi 5 sama dengan 734. Dan rata-rata kelompok 2 4200 dibagi 5 sama dengan 840. Nah, pada kolom berikutnya itu adalah X dasar 2000 dan X dasar 2005. Itu adalah suatu pengkodean tahun di mana dimulai dari tahun dasar 2000. Tahun dasar diletakkan pada pertengahan tabel di kelompok pertama, yaitu dimulai dari 0, kemudian tren akan sesuai dengan tahun tersebut, maka ditambahkan 1, jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai data itu habis. Dan yang selanjutnya yaitu X dasar pada 2005 diletakkan pada posisi X2 dengan pada tahun 2005, yaitu 0 sama seperti sebelumnya, yaitu ditambahkan 1 atau dikurangi 1 sesuai tren tahunnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam rumus untuk mencari persamaan tren yang diperoleh. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai B itu diperoleh dengan hasil rata-rata dari X2 dikurangi hasil rata-rata X1 dibagi N. N adalah jangkauan antara titik tengah X1 dan X2. Bila dihitung, jangkauan antara titik X1 dan X2 itu ada 5. Untuk menghitung B sama dengan X2 dikurangi X1 per N. Maka diperoleh dengan hasil 21,2. Nah, B ini bisa jadi acuan untuk mencari tren di persamaan Y sama dengan A plus BX. Y1 menggunakan rata-rata di X1 yaitu 734 plus 21,2X. Yang di persamaan 2 yaitu Y2 sama dengan 840 plus 21,2X. Lanjut. Tentukan tren di tahun 2008 dan 2009. Tren di tahun 2008, Y sama dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Kita menggunakan acuan rata-rata pada nilai X1, yaitu Y sama dengan 734 plus 21,2X. Nah, nilai X ini diperoleh dari plus 1 di X dasar 2002. Coba slide sebelumnya. Nah, kan di sini kan datanya sampai 2007. Maka yang jadi persoalan adalah tentukan nilai tren pada 2008. Maka X dasar pada tahun 2000
itu sebagai acuan. Jadi plus 1, maka hasilnya itu X-nya itu 8. Maka diperoleh 734 plus 21,2 kali 8 hasilnya 908,4. Nah, pada tahun 2009 sama seperti tadi, nilai X-nya itu diperoleh dari plus 1 dari X dasar pada tahun 2000. Maka diperoleh hasil 924,8. Lanjut. Berikutnya, pada metode ketiga yaitu kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Rumus penghitungannya yaitu Y sama dengan A plus BX. Sama seperti sebelumnya, cuma bedanya ada pada A dan penghitungan A dan B-nya. A itu nilai tetap atau konstanta atau nilai Y pada X sama dengan 0. B, kemiringan atau slope atau perubahan nilai Y dari waktu ke waktu. X adalah periode waktu ke waktu. Jadi X ini adalah pengkodean dasar, sama seperti yang tadi pengkodean dasar untuk tahun pada data. B, cara menghitung B adalah sigma X kali Y per sigma X kuadrat. Dan A, sigma A ini rata-rata, sama seperti tadi mencari rata-rata. Cuma bedanya tadi itu rata-ratanya dikurangi dari X1 dan X2. Namun di A ini cuma dari jumlah data ya tadi. Sama dengan A sama dengan sigma Y per N. Next. Next. Nah, pada contoh soal ada 5 data tentang penjualan ini disebut Y. Maka diperlukan 3 kolom lagi untuk menentukan tren. X ini adalah pengkodean dasar waktu. Nah, untuk mencari nilai B dibutuhkan kolom Y kali X dan X kuadrat. Maka diperoleh Y kali X. Bentar. Untuk mencari nilai X itu harus pada posisi tengah. Yaitu jika nilai tengah, jika data ada ganjil, maka sangat gampang untuk mencari nilai tengahnya. Sedangkan pada data genap itu nolnya ada pada tengah-tengah ada di antara dua data. Yang pertama, pengkodean X ini dimulai dari 0 tengah-tengah dan ditambahkan 1 tiap tahun dan dikurangi 1 tiap tahunnya.
Untuk mencari nilai Y kali X, maka kalikan saja penjualan pada tahun itu dikali pengkodean tahun X. Maka 5 kali min 2 sama dengan min 10. Dan X, maka untuk mencari nilai X kuadratnya cukup mudah kok. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Maka ditentukan hasilnya yaitu A sama dengan Y per N sama dengan 30 per 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Untuk mencari nilai B sama dengan sigma Y kali X dibagi X kuadrat sama dengan 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Jadi didapatkan persamaan Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi 6,12 plus B-nya 0,5. X adalah pengkodean tahun. Lanjut. Nah, tentukan ramalan pada tahun 2008. Tadi sudah ditemukan nilai A ditentukan nilai A dan B-nya. Sekarang X-nya itu dari mana? Yaitu dari pengkodean tahunnya tadi. Selalu nilainya itu plus 1 setiap tahunnya. Jika di tahun 2007 itu nilai X-nya 2, maka di tahun 2008 itu nilai X-nya itu 3 plus 1, maka didapatkan 6,12 plus 0,55 dikali 3, yaitu didapatkan hasil 7,77. Lanjut. Monggo Mustafa. Mic dinyalakan, Mas. Rata-rata bergerak moving average. Lanjut. Rata-rata bergerak moving average, suatu metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Lanjut. Rumus MA sama dengan lambda X dibagi jumlah periode. Keterangan MA sama dengan moving average, lambda X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak, atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya dibagi N. Keterangannya MA moving average, N1 data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 data periode ketiga, N sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak. Lanjut. Contoh soal. Perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Lanjut. Penyelesaiannya. Perkiraan penjualan untuk bulan April adalah MA bulan April sama dengan 22.500 ditambah 37.500 ditambah 30.000 dibagi 3 sama dengan 90.000 dibagi 3 sama dengan 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Lanjut. Penyelesaiannya, perkiraan penjualan untuk bulan Mei adalah MA Mei sama dengan 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 dibagi 3 sama dengan
102.500 bagi 3 sama dengan 34.167. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan Mei adalah sekitar 34.167 unit. Catatan, untuk penghitungan bulan Mei, penjualan pada bulan Januari dihilangkan dan digantikan dengan hasil penjualan pada bulan April. Hal ini karena perhitungan moving average atau rata-rata bergerak kita adalah 3 bulanan. Sudah selesai. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Mas Bagus, gimana? Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.